Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat indah ini. Ketika kita akan merenungkan firman Tuhan, saya berdoa agar setiap kita terus tertanam dalam firman Tuhan, setiap kita terus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan melalui melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup terus mengandalkan Tuhan. Kita jadi orang-orang yang terus hidup percaya bahwa masih ada mujizat sampai hari ini, karena kita tahu Alkitab jelas katakan, ketika engkau percaya sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya rindu setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani bisa tetap terus kuat menghadapi pergumulan hidup. Karena Alkitab jelas katakan, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang semakin jahat, ya kan? Kita hidup dan tinggal di dalamnya, tapi kita percaya kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, kita tetap disertai Tuhan, kita tetap melihat pembelaan Tuhan. Karena itu sebagai hamba Tuhan, saya ajak setiap kita untuk tetap terus percaya. Alkitab katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, percayalah kepadanya dan jangan bimbang. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan ini, saya rindu setiap kita tetap terus kuat dan tetap terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur dalam kasih setia Tuhan, dalam anugerah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Kami percaya ketika disampaikan firman, maka terjadi pemulihan. Ketika disampaikan firman, maka ada yang disembuhkan. Ketika disampaikan firman, ada kuasa Allah yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Saya percaya setiap kita sering mendengar firman Tuhan ini, sering mendengar ayat ini, dan bahwa banyak dari kita mengerti akan hal ini, iya kan? Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang tadinya tahu akan firman Tuhan ini tetap masih hidup dalam kekhawatiran. Karena firman Tuhan bilang begini dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala, apa dikatakan? Kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Rasul Petrus mengajak setiap kita bisa khawatir ketika kita mengalami sesuatu masalah. Kita bisa bimbang, kita bisa takut, kita bisa cemas ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pergumulan. Tapi semua itu Alkitab katakan kita bawa dan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menanggungnya sendiri. Karena biar bagaimanapun setiap kita punya keterbatasan. Lama-kelamaan kalau kita menumpuk satu masalah, dua masalah, tiga masalah, bahkan ada orang lain yang curhat, kita ketemu lagi dengan masalah orang lain, lama-lama kita akan tertekan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengajar setiap kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang pelihara kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pelihara hidup saya. Amin. Saudaraku, kalau kita tahu Tuhan yang pelihara hidup kita, kita gak perlu takut. Kalau kita tahu Tuhan yang pelihara hidup kita, kita gak perlu mikirin bagaimana hari esok, bagaimana hari depan saya. Kita tahu jaminan firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kita. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, firman Tuhan katakan, mengenai kamu, mengenai saudara dan saya. Yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan sudah menyediakan. Jadi Dia Allah, bukan hanya Allah yang menebus dosa kita, menyelamatkan kita, tapi Dia juga Allah yang menyelamatkan dan memelihara kehidupan saudara dan saya. Saya selalu memakai ilustrasi atau analogi seperti ini. Anak-anak kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak perlu mikirin bagaimana dia harus bayar uang sekolah. Yang dia tahu orang tuanya setiap bulan akan membayar. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil gak perlu mikirin besok pagi saya
makan apa ya? Nggak perlu, yang dia tahu orang tuanya setiap pagi selalu sediakan sarapan pagi. Demikian pula ketika kita mengerti bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, kalau engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, engkau punya kekhawatiran, bawa itu kepada Tuhan. Tuhan, aku khawatir akan suamiku. Aku serahkan suamiku ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, aku khawatir akan hari depanku. Aku serahkan hari depanku kepada tangan Tuhan. Tuhan, aku khawatir akan istriku. Aku serahkan istriku ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, aku khawatir ini. Tuhan, aku khawatir. Aku bawa setiap kekhawatiranku kepadamu, karena aku tahu engkau yang memelihara hidupku. Katakan amin. Amin. Kalau Tuhan yang pelihara hidup kita, jaminannya jelas, kita tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Ulangan 29 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan seperti ini dalam Ulangan 29 ayatnya yang kelima. Saudara perhatikan ya. 40 tahun lamanya aku, kata Tuhan, dan bilang pada bangsa Israel ini, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Tuhan yang pelihara. Kalau Tuhan yang pelihara, ada keajaiban-keajaiban dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan yang pelihara hidup kita, kita tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Itu sebabnya jaminan jelas. Selama Tuhan memimpin, iya kan? Tuhan katakan kepada bangsa Israel, selama aku memimpin kamu 40 tahun di padang gurun, tubuhmu, pakaian yang ada di tubuhmu tidak menjadi rusak. Kasut yang ada di kakimu tidak menjadi rusak. Berarti ini membuktikan Tuhan yang memelihara umat Tuhan dalam perjalanan. Asalkan kita mengizinkan Tuhan berjalan di depan kita. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Biarlah hidup kita diarahkan oleh Tuhan. Biarlah hidup kita dituntun oleh Tuhan. Tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Makanya pemazmur katakan dalam Mazmur 34 ayat 10 dan 11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang pelihara orang yang takut akan Tuhan. Bahkan di ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Saudara, pegang firman Tuhan ini. Engkau yang hari-hari ini sedang khawatir akan hari depanmu. Engkau yang hari-hari ini sedang cemas, sedang bimbang bagaimana dengan hari esok, bagaimana dengan seminggu ke depan, bagaimana dengan sebulan ke depan. Saya mau ajak setiap kita untuk kembali kepada firman Tuhan. Pegang firman Tuhan ini. Ketika engkau hidup takut akan Tuhan, ketika engkau hidup mencari Tuhan, tidak akan kekurangan apapun orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang mencari Tuhan. Kita tahu hidup kita Tuhan yang pelihara kok, saudara. Kita tahu hidup kita Tuhan yang arahkan masuk ke dalam rancangannya yang ajaib. Tugas kita cuma percaya, tugas kita berserah. Kita mau serahkan segala kekhawatiran kita hari ini. Siapapun engkau dan apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi kekhawatiranmu hari-hari ini, saya ajak setiap kita untuk membawa setiap kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang tahu isi hati kita. Tuhan yang tahu apa yang menjadi tetesan air mata kita. Dia yang tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Bagian kita serahkan kepada Tuhan. Sebab Dia ahlinya dalam menyelesaikan segala perkara-perkara yang tidak bisa kita selesaikan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mengkhawatirkan satu dan lain hal yang kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu kami lemah. Kami tahu kami terbatas, kami tahu kami penuh dengan kekurangan. Itu sebabnya setiap hal yang kami takuti, yang kami khawatirkan, kami mau bawa kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup kami Tuhan yang pelihara. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, karena kami tahu Tuhanlah yang menjadi penjamin dalam kehidupan kami. Kami percaya, karena itu hamba berdoa. Setiap umatmu dimanapun mereka berada, mereka yang meletakkan kekhawatiran mereka di altar kudus hari ini, biarlah Tuhan yang memelihara hidup mereka. Tuhan yang menjamin hari-hari mereka. Dan izinkan mereka melihat segala permasalahan pergumulan mereka. Allah yang menjadi pembela dalam kehidupan setiap mereka umatmu. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Tuhan juga yang jamah dan sembuhkan setiap yang sakit. Di dalam nama Yesus, bahkan yang membutuhkan pertolongan, Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucapkan berkat. Haleluya. Amin.